Perkenalkan, nama saya Ananda Nazwa Salsabila. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan penyebaran Islam di Indonesia, sejarah dan metode penyebarannya. Sebelum membahas hal yang tadi, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang empat teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masih berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diyakini oleh S. Hurgronj karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antar Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan menemukan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297, yaitu makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisannya Marco Polo. Namun terdapat kelemahan dalam teori Gujarat ini, yaitu ditentang oleh G.E. Morrison, seorang jurnalis asal Australia. Ia mengatakan bahwa belum tentu Islam didatangkan dari Gujarat hanya karena memiliki penemuan corak batu nisan yang mirip dengan yang ada di Gujarat. Nah, selain itu juga pada awal abad ke-12 Masehi, masyarakat Gujarat masih menganut agama Hindu. Lalu yang kedua, ada teori Persia. Nah, teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya yaitu teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Hansen Dajaningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Bukan dari Gujarat saja. Dari Persia ini mereka adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga tercetut karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam dan Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta adanya kesamaan corak seni pada kaligrafi. Teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam di Nusantara, beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia, persamaan mazhab yang dianut, dan kesamaan ajaran Sufi oleh Syekh Siti Jenar. Namun, teori Persia ini juga memiliki kelemahan. Menurut beberapa tokoh pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Lalu yang ketiga ada teori Cina. Nah, menurut teori Cina ini, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau dari Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu sekitar abad 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan lainnya telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Nah, teori Cina ini dikuatkan juga dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah atau Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina
masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Akan tetapi, kelemahan teori Cina ini adalah tidak menjelaskan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi, teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Lalu yang terakhir, yaitu ada teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya atau yang terakhir ini adalah teori Arab. Teori Arab ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leer. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Teori Arab ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Nah, namun teori Arab ini juga memiliki kelemahan. Teori Arab ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran agama ajaran Islam di Indonesia. Nah, Islam juga sempat menjadi kekuatan yang cukup disegani di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kemunculannya banyak kerajaan Islam yang cukup terkenal dan berkuasa. Windriati dalam buku Siswa Sejarah Indonesia SMA atau MA menyebutkan, umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Nah, jadi sehingga para putra-putri raja yang akan dipersunting harus masuk Islam terlebih dahulu di zaman dahulu itu. Jalur ini yang memiliki andil besar dalam persebaran Islam di Nusantara. Lalu yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya di wilayah Nusantara. Para dai menyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah-wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memang berperan yang cukup penting, sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan saja, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Lalu yang keempat, melalui jalur alkulturasi budaya. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran alkulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga abad ke-14 Masehi. Cara ini juga merupakan salah satu dilakukannya melalui pertunjukan wayang atau kesenian-kesenian di Nusantara yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga atau Wali Songo kita. Ada juga strategi penyebaran Islam melalui permainan musik yang dilakukan oleh Sunan Bonang. Nah, lalu untuk yang terakhir ada melalui jalur politik. Penyebaran Islam di Nusantara juga dilakukan melalui pendekatan politik. Salah satunya adalah berdirinya Kesultanan Demak yang kental dengan peran Wali Songo. Pemimpin pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Fatah yang merupakan putra dari Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Nah, berdirinya Kesultanan Demak ini memudahkan penyebaran Islam di tanah Jawa. Ketika seorang raja telah memeluk Islam, maka rakyat pun akan berbondong-bondong mengikutinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.